Peristiwa ini terjadi pada tahun 1999. Saat itu saya masih kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Saya anak pertama di keluarga saya, dan ayah saya sangat bersemangat untuk menguliahkan saya. Waktu itu rumah saya agak jauh sama kampus. Sehari-hari saya cuma naik bis ke kampus. Lama-kelamaan ayah saya kasihan melihat saya. Jadi suatu hari ayah saya mendatangi saya dan mengatakan niatan dia untuk membelikan saya mobil untuk transportasi. Karena keadaan ekonomi keluarga saya tidak begitu berada, ayah saya hanya mencari mobil bekas untuk saya. Saya sangat mensyukuri sekali, karena biar bagaimanapun ayah saya sudah berusaha untuk saya. Jadilah waktu itu saya dan ayah keliling showroom mencari mobil bekas di sekitaran Jakarta. Setelah hampir seharian berkeliling, akhirnya saya dan ayah menemukan mobil yang cocok, yaitu sebuah mobil Timor berwarna hitam. Setelah diperiksa, ternyata kondisi mobil masih bagus. Ayah saya memang penggila otomotif, jadi dia tahu sekali mesin mobil itu masih bagus. Setelah bersepakat tentang harga, akhirnya mobil itu resmi dibeli ayah saya. Nah, singkat cerita, mobil itu pun sudah terparkir di garasi rumah saya. Saya senang sekali. Saya tidak perlu lagi menunggu bis setiap ingin ke kampus. Beberapa minggu saya menggunakan mobil itu, tidak ada masalah kerusakan apa-apa. Suatu hari ayah dan ibu saya mendapat telepon dari keluarga. Mereka mengundang orang tua saya ke acara pernikahan sepupu di luar kota. Waktu itu adik saya masih kecil. Mereka ikut, sedangkan saya tinggal di rumah, mengingat saya sedang ujian saat itu. Akhirnya hanya saya dan seorang pembantu tinggal di rumah. Tidak ada yang istimewa. Semua berjalan dengan apa adanya. Hingga suatu malam saya terbangun karena saya mendengar suara mesin mobil menyala di tengah malam. Saya pun kaget, karena ketika saya bangun, jelas-jelas kunci mobil saya ada di meja belajar. Kok bisa mesinnya menyala? Saya pun memberanikan diri untuk melihat dari jendela. Memang jendela kamar saya itu agak menghadap ke garasi. Pas saya lihat, ternyata
memang benar, mesin mobil saya menyala. Lampu depan mobil juga menyala terang. Saya heran dan agak sedikit merinding. Kok bisa ya? Saya terus perhatikan mobil itu. Tapi baru beberapa menit, tiba-tiba mesinnya mati. Kemudian suasana jadi hening. Dan entah kenapa perasaan saya waktu itu merasa ada yang memperhatikan. Dan kemudian saya memutuskan untuk kembali tidur. Nah, keesokan paginya saya cek mobil. Tidak ada tanda yang ganjil-ganjil, semuanya biasa aja. Hanya saja saya baru sadar ada bercak darah yang sudah kering di bawah dashboard mobil saya. Saya pun agak panik. Saya nggak tahu itu darah siapa dan dari mana itu berasal. Saya tetap mencoba positive thinking. Tapi semenjak itu saya merasa nggak enak pas waktu nyetir, terutama saat malam. Saya merasa seperti ada yang memperhatikan saya. Nah, hingga pada suatu hari, saya hari itu pulang malam sekitar jam setengah 12. Saya pun memasukkan mobil ke garasi. Terus saya langsung masuk ke rumah. Di ruang tamu, saya duduk sebentar. Saya buka sepatu saya. Malam itu rumah sepi banget. Sebagian lampu udah mati. Udara malamnya juga dingin banget. Ketika saya ingin masuk, tiba-tiba saya dengar mesin mobil nyala lagi. Padahal kuncinya ada di tangan saya. Kali ini suara mesinnya kenceng banget, seperti digas-gas gitu loh. Saya penasaran. Saya buka pintu rumah pelan-pelan, dan benar, mesinnya nyala. Lampu depannya juga nyala. Pelan-pelan saya coba mendekati ke arah mobil. Mengapa mobil saya nyala sendirinya? Jantung saya mulai deg-degan. Keringat dingin juga makin lama makin banyak. Dan semakin jelas suaranya. Saat saya sudah beranjak beberapa meter dari mobil saya, nah, di situ saya melihat ada seseorang di dalam mobil. Sepertinya itu laki-laki. Dia mengenakan kemeja putih, tapi kemejanya sudah kotor dengan noda darah. Saya juga mencium bau anyir yang menyengat. Bau banget. Jantung saya berdegup semakin kencang. Sekarang seluruh badan saya basah dengan keringat. Ketika saya amati dengan lebih jelas, ternyata kepala bagian belakang pria itu terluka. Dari lukanya mengalir darah cukup deras.
Bahkan kulit kepalanya terkelupas hingga lapisan kepalanya terlihat. Pria itu memegang setir dan kakinya menginjak pedal gas. Saya benar-benar gak bisa bergerak. Saya mau lari, tapi badan saya terasa kaku. Saya hanya bisa diam. Mau teriak pun gak sanggup. Tak lama kemudian, pria di dalam mobil itu menengok ke arah saya. Ya Tuhan, wajahnya penuh darah. Bahkan darah juga mengalir dari matanya. Seketika itu, saya merasa seperti kena serangan jantung. Tubuh saya lemas. Pria itu terus menatap saya dari dalam mobil, seperti sangat tidak suka dengan saya. Saya merasa harus pergi dari sana. Dan dengan sekuat tenaga, saya mencoba berjalan. Selangkah demi selangkah saya berjalan pergi. Sedangkan mesin mobil masih meraung-raung. Saya langsung tutup pintu dengan keras saat berhasil masuk ke dalam rumah. Saya langsung lemes, jatuh terduduk. Baju saya basah, muka basah, semua basah dengan keringat dingin. Baru saja ingin menghela napas, tiba-tiba saya dengar dengan jelas pintu saya diketuk. Saya kaget bukan main. Wajah saya sampai terasa panas karena kaget. Awalnya pintu diketuk pelan, tapi lama-kelamaan makin keras. Saya pun panik. Akhirnya saya cepat-cepat lari ke dalam rumah. Saya takut tidur sendiri di kamar karena letak kamar dekat dengan garasi. Akhirnya saya tidur satu kamar dengan pembantu saya. Kebetulan dia agak berumur dan taat ibadahnya. Dia tahu kalau saya ketakutan. Dia menyuruh saya tenang. Saya tertidur saat dia sedang berzikir. Hingga saya terbangun besok paginya dan saya berniat mencari tahu asal-usul mobil itu. Dari surat jual beli dan surat kendaraan, akhirnya saya tahu nama dan alamat si pemilik mobil Timor itu. Tanpa pikir panjang, saya datangi rumahnya menggunakan mobil itu. Ternyata pemilik mobil itu seorang wanita. Dia sempat kaget ketika saya datang. Tapi setelah saya ceritakan apa yang terjadi, tiba-tiba wanita itu menangis seraya melihat mobil itu. Dia menceritakan bahwa mobil itu milik tunangannya yang diberikan untuknya. Tapi sayang tunangannya meninggal karena kecelakaan. Jadi malam itu mereka sedang bertengkar katanya. Karena bertengkar hebat, sang tunangan tak lagi memperhatikan jalan, hingga mobil mereka menabrak truk yang membawa bahan bangunan dan besi-besi panjang. Kaca mobil mereka pecah saat besi itu menancap hingga ke dalam. Besi-besi itu juga mengenai kepala tunangannya.
hingga ia meninggal di tempat. Karena sudah tidak tahan dengan kenangan buruk di mobil itu, si wanita menjualnya ketika mobil itu sudah selesai diperbaiki. Saya pun kaget dengar ceritanya, bahkan sempat kesal saat mengetahui cerita sebenarnya. Saya pun akhirnya pamit pulang. Sebelum saya pulang, wanita itu sempat minta maaf, tetapi saya tetap kesal. Saya sempat berpikir untuk menjual lagi mobil itu, tapi kemudian saya berpikir perasaan ayah saya. Akhirnya saya memutuskan untuk berdamai dengan penunggu mobil itu. Saya sampai rumah malam hari. Saya masuk. Saya sengaja tidak mematikan mesin mobil. Saya tetap berada di dalam mobil. Dengan suara yang agak kaku, saya ngomong, "Saya tahu Anda mendiami mobil ini. Saya juga tahu apa yang Anda alami. Tapi saya mohon jangan ganggu saya atau keluarga saya. Saya akan merawat mobil ini dengan baik dan menggunakannya untuk hal baik. Saya juga tidak keberatan jika Anda ingin mendiami mobil ini atau menemani saya. Tapi saya mohon jangan ganggu saya. Setidaknya tidak saling mengganggu." Nah, tiba-tiba saya merasa ada hembusan angin dingin di wajah saya. Tapi saya coba tetap tenang. Setelah beberapa menit, pelan-pelan saya mematikan mesin mobil dan keluar dari mobil. Ketika saya ingin menutup pintu rumah, sekilas saya melihat laki-laki itu duduk di dalam mobil di bagian depan, tepat di sebelah tempat duduk saya tadi. Tapi saya membiarkannya. Semenjak saat itu, mobil saya tidak lagi menyala saat tengah malam. Semua kembali normal. Walaupun kadang saat nyetir saya merasa seperti ada yang menemani. Tapi saya biarkan, toh tidak saling ganggu. Dan sayangnya mobil Timur itu saya jual pada tahun 2003. Bukan karena saya takut, tapi karena saat itu saya sudah punya penghasilan cukup untuk mengganti mobil saya dengan yang lebih baru. Ya, mudah-mudahan pemilik barunya tidak diganggu si lelaki itu. Ya, saya harap begitu.